Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, siang, malam, sore ya. Oke, dalam video saya kali ini ya. Oh ya, sebelumnya gimana kabarnya teman-teman semua ya? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Oke, dalam video saya kali ini saya mau berbagi. Dalam video saya kali ini saya mau ya berbagi ya. Berbagi bagaimana cara memperbaiki sebuah TV ya. Mungkin tutorial dari kawan-kawan yang lain juga sudah banyak. Ya. Oke, kali ini TV ini eh kerusakannya adalah suara ada tapi gambar nggak ada ya. Nah, tentu yang pertama kali kita cek adalah sekarang tegangannya ya. Tegangan 115-nya, kemudian 50 voltnya, kemudian 5 voltnya, kemudian 8 voltnya, 33 voltnya ya, 185 voltnya ya. Semuanya kita cek dulu. Oke, kita buka dulu ya. Saya mendirikan dulu mesinnya. Oke, yang pertama kali kita cek adalah tegangan horizontalnya, yaitu 115 voltnya. Ya, langsung aja ya. Kita cek 115 voltnya, keluar tidak? Keluar ya. Kemudian kita cek 50 voltnya. Biasanya kalau 115 keluar berarti semuanya bisa dibilang keluar ya. Termasuk 50 voltnya, kemudian 14 voltnya untuk audionya, kemudian 8 voltnya juga keluar. 5 voltnya ya, pakai kali 10 aja ya. 5 voltnya keluar, 33 voltnya keluar, 8 voltnya juga keluar. Nah, kemudian kita cek ke 185 voltnya ya. Keluaran dari playbacknya ya. 185 voltnya keluar ya. Kemudian kita cek juga tegangan vertikalnya ya, masih DC ya. 12 volt juga keluar ya. Kemudian kita cek tegangan filamennya ya. Filamennya itu biasanya 5 volt sampai 6 volt AC. Kita gunakan mode kali 10. Untuk filamennya itu ada di mana nih, kita urutkan. Oh, ini dah. Keluar ya, keluar 5 volt. Nah, kemudian setelah di sini normal semua tapi masih belum hidup di layarnya, kita kembali cek ke bagian ini. PCB filamen ya. Bentar, saya skip juga. Saya fokuskan dulu. Oke, kita cek dulu di filamennya ini tegangan 185-nya ya. Ada di sini ya. Nah, di sini. Keluar. Kemudian kita cek tegangan filamennya AC ya. Di sini biasanya tulisannya heater. Nih ya. Asli. Gini aja loh, Pak. Oke, keluar ya. Tegangan heaternya keluar di soket dari mesin yang sini ya. Nah, kemudian kita cek di kaki filamennya ya. Kita cek 185-nya dulu. Nah, biasanya ini dia di RGB-nya ya, tegangan RGB-nya nih. Apa ininya, Pak? Oke, keluar. B-nya keluar, R-nya keluar, G-nya keluar. Kemudian kita cek tegangan filamennya atau heaternya ya. Oke, ini dia. Nah, keluar ya. Tegangannya keluar. Oke, keluar. Nah, tapi kita lihat dulu di bagian tabung filamennya. Oke, kita lihat di sini. Sini seharusnya nih kalau filamennya hidup dia kelihatan agak nyala ya. Di sini nih, di dalam ini ada nyala semacam lampu pijar ya, agak merah sedikit ya. Nah, berarti kita harus cek nih, ada kemungkinan nih filamennya putus, tapi kita cek dulu ya. Kita cek dulu dengan cara gini. Apa? Oke, kita pastikan dulu ya. Kita matikan dulu. Kita mau cek filamennya apakah putus atau tidak. Nah, jadi ngeceknya itu harus kita lepas dulu soket
PCB filamen ini ya. Nah, jadi kita perhatikan dulu ya. Di sini ada kaki, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 9. Kemudian di sini ada NC, ada G1, ada G, ada G2, ada R, ada H1, H2, B ya. Kemudian ada NC juga di sini. Nah, kita lihat dulu jalurnya yang di bagian filamen ya. Dengan filamen tadi ini ya, ada H2 ini. Nah, berarti H2 ini otomatis filamen ini kan sebenarnya sama dengan, bisa kita bilang seperti lampu pijar kecil itu ya. Dia hanya butuh 6 volt untuk hidup filamennya. Nah, kita tes mau putus atau enggaknya, kita harus lepas ini. Karena kalau kita tes langsung di sini ya, menggunakan kali 1. Kalau kita tes di sini, ini tetap jalan ya. Ini. Karena itu jalurnya jalan. Karena pengaruh dari komponen yang lain yang masih terhubung. Nah, untuk memastikannya kita perhatikan dulu nih. Kita kan ukurnya ini heaternya kan yang ini kakinya. Kemudian kan pasti terhubung sama ground yang satunya, yang satu tegangan, satu ke groundnya. Nah, groundnya yang H1 ini. Jadi kita perhatikan kaki yang ini ya. Kita hitung dari pinggir sini aja, 1 2 3 4. Berarti filamennya 3 sama 4. Nah, kemudian kita lepas. Nah, kita ukur kaki 1 2 3 4. Nah, tadi 3 sama 4 ya. Nah, 3 sama 4 kita ukur nih. Apakah masih nyambung atau enggak. Nah, ternyata masih nyambung ya. Berarti kalau masih nyambung ini bisa dibilang ini tidak putus. Filamennya enggak putus. Nah, berarti kita harus cek tegangannya ke kaki 2 ini ya. Tadi karena belum kita tes ya. Kita pasang lagi. Ya. Bentar. Oke, kita ukur tegangannya di kakinya lagi ya. Di kakinya sini masih keluar. Nah, masih keluar ya. Ini tadi keluar 5 sampai 6 volt ya, keluar 5 volt. Kemudian kita ukur di groundnya. Nah, ternyata di bagian groundnya pun masih naik ya. Artinya apa? Ya kan? Seharusnya di groundnya ini nggak naik ya, nggak keluar tegangannya di sini ya. Harusnya ini nggak keluar tegangannya. Nah, karena ini terhubung H1 ini terhubung sama ground ini ya. Seharusnya nggak nyambung. Ya, seharusnya itu nggak keluar tegangannya ya, karena dia ground. Nah, karena ini satunya saya groundkan di bodinya ya, di negatifnya. Nah, di sini masih tetap keluar. Nah, berarti sekarang yang harus kita cek itu kita ukur di sini nih, kaki 2 ini. Nah, tadi kan saya menggunakan ground yang ada di bodi ini ya. Yang ada di bodi ini ya, melalui PCB yang besarnya. Nah, kita cek lagi, kita ngukurnya langsung ke sini. Nah, terkadang kita mengukurnya itu langsung dari ground bodinya ya, yang ada di tabung ini. Kan ada nih seperti TPR-nya itu. Nah, kita ukur di sini. Nah, kita ukur begini. Nah, ini keluar tapi kecil. Nah, ini seharusnya ini sama 6 volt ya. Nah, berarti ada kemungkinan ini putus ya. Tapi memang sudah saya cek tadi sebelumnya ya, makanya ini saya videokan. Nah, kerusakan ini sebenarnya sepele. Nah, karena groundnya itu nggak nyambung ya, nggak nyambung antara H1 dengan groundnya ini. Ini dengan ini nyambung. Nah, ternyata karena tadi saya ngukurnya itu dari ground bodinya ya kan, saya ukur di sini juga nyala. Nah, kalau keluar tegangannya, nah seharusnya kan untuk memastikannya kita ukur di sini ya. Kita ukur di sini. Ini harusnya juga keluar seperti tadi tegangannya ya, tetap 5 sampai 6 volt. Nah, ini karena ini putus ya kan, karena ini putus, maka ketika kita ukur ya di sini nggak ada tegangannya ya, karena ini jadi tegangan yang AC-nya 6 volt, sini 6 volt, sini 6 volt, seharusnya sini 0, sini 6, 5 atau 6 volt ya. Nah, karena di sini putus. Nah, ternyata TV ini sebelumnya sudah pernah diservis. Cuman kemungkinan ketika nyabut dan masang filamen ini ya. Nah, ketika nyabut dan masang filamen ini ya kan, itu
ada kemungkinan ini jebol ya, karena ini kan tipis nih ya, karena kan ini tipis nih, ada dikasih lubang-lubang ini, jadi waktu ditarik itu bisa jadi jebol, kemudian ini putus jalur ini. Nah ternyata memang setelah diukur ya, kita ukur begini, kita cabut ya kan, pelan-pelan nyabutnya. Nah kita ukur pakai kali 1 ya. Nah ini tuh terlalu terang ya, bentar. Oke, saya ambil posisi gambarnya yang enggak silau ya. Nah diukur ini tadi ya, nah ini yuk, kita ukur ini seharusnya nyambung ya. Nah ternyata ini nggak nyambung, karena ini kan satu jalur nih, ini ke sini nih satu jalur ya kan, ini harusnya nyambung. Nah seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan ini putus di sini, dan ternyata memang ini jelas putus di sini ya, karena ini nggak nyambung nih, seharusnya ini nyambung gitu ya. Makanya ketika tadi diukur ke sini, ini nggak pertegangannya, karena ini langsung ke sini nih, jadi sini 6 volt, sini keluarnya 6 volt, seharusnya sini 6 volt, sini 0 ya kan. Nah ini harusnya 0 karena dia terhubung sama ground. Maka kalau dia di sini keluar tegangannya, berarti ada kemungkinan di sini putus, dan bisa dipastikan ini memang putus ya. Oke, kita coba solder ya. Oke, saya pasang ke filamennya ya, biar enak posisi nyoldernya. Jadi ini kita solder ya. Kita jumper, kemudian kita solder aja pakai timah ya jumpernya ya. Nah, supaya dia terhubung. Tadi udah saya kerok sininya ya, yang bagian kecil ini udah saya kerok. Nah sekarang tinggal kita tes lagi ya. Oke, kita tes lagi seperti tadi ya, yang H1 ini dengan groundnya ini. Oh masih, oh, ini soketnya ini berarti multi testernya. Oke, kita tes. Nah sekarang sudah terhubung ya. Nah, oke, ini harus dikalibrasi dulu. Nah, kalau dalam kondisi jumperan itu nilai resistansinya 0 ya. Nah, nilai resistansinya 0 kalau jumperan. Oke, nah berarti sudah nyambung, tinggal kita kembali kita pasangkan. Oke, sudah kepasang. Memang harus pelan-pelan ya. Nah, kemudian sekarang kita tes lagi ya. Kita tes lagi tegangannya ya. Kita menggunakan yang kali 10 AC ya. Colokkan. Nah kita tes. Kita langsung ke sini aja ya. Ini karena AC jadi bolak-balik merah maupun hitam sama aja ya. Nah kita tes tegangannya sudah keluar apa belum, biar nampak di sini ya. Kurang fokus memang nih. Oke, nah sudah keluar ya, tegangan sudah keluar. Nah kalau tadi kan nggak keluar ya, karena ini sama ini terhubung ya, masuk tegangan semuanya, groundnya nggak terhubung. Nah sekarang sama kita ukur dengan sini groundnya ini. Oke, sudah keluar ya. Kita lihat layarnya, kita lihat filamennya dulu ya, filamennya. Oke, kita lihat filamennya. Nah jadi dalam kondisi normal itu terlihat nyala filamen seperti itu ya. Kalau tadi kan masih masih nggak nyala, itu ada nyala filamennya di dalam sana ya, sama seperti lampu pijar kecil itulah, kayak lampu senter itu. Sistem kerjanya hidupnya lampu seperti itu. Kemudian kita lihat di bagian layarnya ya, biasanya kalau seperti ini layarnya sudah hidup. Kalau misalnya belum hidup, ada kemungkinan di setelan screennya itu terlalu minimal ya, gelap.
Oke, kita lihat dulu layarnya. Oke, ini ya, sudah keluar gambarnya ya. Coba kita tes pencet tombolnya. Oke, normal semuanya ya. Oke, sudah siap, tinggal nutup ya. Jadi kesimpulannya begini, pasti teman-teman juga yang teknisi pasti sudah banyak pengalaman juga ya. Jadi yang namanya kerusakan ini kan, kerusakan awalnya itu ada nggak ada gambar tapi suaranya ada ya, layarnya itu nggak hidup. Nah itu bukan berarti hanya putus di bagian ininya aja ya, di bagian apa, heaternya aja ya. Bukan hanya putus di bagian sini aja ya. Ya hanya saja karena ini memang setelah saya ambil, saya cek tegangannya semuanya keluar ya, baik itu 115 nya, 185 nya, kemudian 8 voltnya, 5 voltnya, 50 voltnya, 14 main, 14 plusnya juga keluar semua, heaternya juga keluar. Jadi kerusakan yang kemungkinan besarnya 99% adalah hanya di bagian filamen ya. Tetapi bukan berarti gejalanya sama, nggak ada suara, ada suara tapi gambar nggak ada, layarnya gelap, kemudian rusak filamennya juga belum tentu ya. Memang harus kita cek lagi semuanya ya, belum tentu hanya rusaknya ini. Jadi kesimpulannya gejala sama tetapi kerusakan belum tentu sama di bagian yang sama, seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau nggak ada suara, nggak ada gambar, layar gelap terus pasti di filamennya belum tentu, masih banyak kemungkinan di bagian lainnya. Oke deh, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Oh ya, kalau saya di sini saya servis kayak gini biasanya standar kayak gini, kalau misalnya diantar sendiri itu 90.000 ya. Tapi kalau misalnya antar jemput, ini kan antar jemput nih, beda desa nih ya, jauh jaraknya sekitar 10 kilo dari bengkel saya, mungkin lebih ya. Itu tinggal tambah ongkos antar jemputnya aja. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Harapan saya sehat selalu buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel saya ya. Dan saya juga sekian dulu. Ditunggu video-video yang lain ya. Karena video saya bukan hanya cuma servis saja, dunia servis dan hiburan ya. Oke, kali ini pas di servisnya ya. Oke deh, terima kasih sekali lagi. Harapan saya selalu buat Anda. Salam buat orang-orang terdekat di hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.